Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4, tema 4, halaman 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan halaman 36. Oke, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 29, 30, dan halaman 31 di bagian Ayo Membaca. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Mari kita baca. Ida temanku sebangku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal, ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah, kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumahnya. Namun di luar dugaan, Gugut Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur, kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Selanjutnya, aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, itu tadi adalah teks bacaannya. Sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian ya. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Lanjut pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan oleh Gugut pada saat ulangan? Nomor 4, apa yang dilakukan oleh Ida ketika Gugut meminta jawaban? Nomor 5, mengapa Ida melakukan hal itu? Lanjut, nomor 6, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas?
Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada soal, sikap apa yang perlu aku contoh? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 31 dan halaman 32 di bagian ayo berdiskusi. Oke, nah di sini ada soal. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Oke, soal berikutnya, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Oke, soal selanjutnya, andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Oke, soal selanjutnya, apa dampaknya bagi Gugut? Apa dampaknya bagi Ida? Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Soal selanjutnya, mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Ceritakan. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 33, 34, dan halaman 35 di bagian ayo mencoba. Nah, ini untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kita langsung lanjut ke bawah. Kita fokus ke pertanyaannya saja. Nah, ini ada jawaban dari soal yang di atasnya tadi ya. Untuk soalnya silahkan kalian baca dari bagian yang atas tadi. Nah, untuk jawaban dari soal yang ini bisa kalian lihat di bawahnya ini. Soal selanjutnya di sini, tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan persegi satuan. Ada berapa banyak persegi satuan sepanjang sisi yang berdekatan? Nah, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Oke, soal selanjutnya. Bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan jumlah panjang seluruh sisi persegi? Oke, soal selanjutnya, jika jumlah panjang seluruh sisi yang membatasi persegi disebut keliling, apa yang bisa kamu simpulkan tentang keliling persegi? Panjang sisi persegi kita dinamakan S, keliling dinamakan K, tulislah rumus keliling persegi.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada perintah, carilah cara berbeda menemukan keliling persegi. Oke, lanjut. Kita masuk sekarang ke kunci jawaban halaman 35 dan halaman 36 di bagian Ayo Berlatih. Soal nomor 1, sebuah persegi mempunyai sisi 8 cm, hitunglah kelilingnya. Nah, berikut adalah jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 2, sebuah persegi mempunyai keliling 36 cm, berapakah panjang sisinya? Pertanyaan nomor 3, luas sebuah persegi 16 cm kuadrat, hitunglah keliling persegi. Nomor 4, keliling sebuah persegi adalah 64 cm, hitunglah luas persegi. Oke, soal selanjutnya, sekarang kamu bantu Pak Budi untuk menghitung biaya penanaman pohonnya supaya beliau dapat menghitung dengan jujur ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Ayo Renungkan. Nilai-nilai apa yang kita pelajari hari ini? Soal selanjutnya, apa yang akan terjadi jika setiap orang bekerja dengan tidak jujur? Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kerjasama dengan orang tua. Nah, di sini ada soal, sampaikan kepada orang tuamu pentingnya sikap jujur, mintalah pendapat mereka mengenai sikap kejujuranmu selama ini. Oke, nah itu adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silahkan bisa kalian salin dulu jawabannya di lembar jawab kalian. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.